Saudara-saudara, kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita sebagai pengikut-pengikutnya juga menjadi orang yang luar biasa. Kita tidak mau menjadi orang Kristen yang kalah, yang lemah, tapi kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kekuatan dan kuasa. He is marvelous, He is amazing, He is more than wonderful. Lebih daripada segala sesuatu. Oleh sebab itu, tidakkah saudara merasa adanya getaran hati ini yang mengatakan, oh Tuhan, aku mengikut bukan seorang guru agama, aku mengikuti bukan seorang pendiri agama, seorang nabi, tapi adalah Tuhan yang hidup, yang luar biasa, yang ajaib. Oleh sebab itu hidupku juga penuh dengan keajaiban. Saudara percaya itu? Haleluya. Oh haleluya. Marilah sekarang kita akan bersama-sama membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-9. Kembali kita akan berbicara tentang mahkota. Kita telah merenungkan tadi pagi mengenai mahkota kebenaran, tadi siang mengenai mahkota kehidupan, dan sore hari ini, malam hari ini, kita akan berbicara, merenungkan dan belajar bersama dari firman Tuhan mengenai mahkota yang tidak layu, mahkota yang abadi, yang kekal, yang bernilai kekal. Semua yang ada di dunia ini hanya sementara, semua. Tetapi apa yang Tuhan berikan dan sediakan bagi kita mempunyai nilai yang kekal. Dan untuk itu kita akan bersama-sama membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-9, mulai dengan ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Ayat 25 sampai dengan 27 yang berbunyi begini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, yang hanya sementara. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, kita membaca akan pengakuan, akan uraian ucapan Rasul Paul. Kita tahu siapa dia. Seorang rasul yang Tuhan telah pilih, yang Tuhan telah tetapkan, dan Tuhan pakai luar biasa, sehingga perjanjian baru ini isi surat-suratnya banyak sekali daripada dia. Kepada dialah Tuhan mengungkapkan akan segala rahasia daripada kebenaran firman. Kepada dia Tuhan ungkapkan soal kebangkitannya, kematiannya, soal perjamuan kudus, hidup di dalam peperangan, hidup dalam kemenangan, hidup di dalam mempersiapkan diri. Semuanya itu diberikan kepada dia. Dan dialah yang berkata begini, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, ini adalah hal yang sangat praktis.
Kekristenan bukan sekedar pengajaran agama, bukan sekedar pidato-pidato yang muluk-muluk, bukan sekedar doktrin saja, tetapi kekristenan adalah sesuatu yang mengenakan hidup pribadi demi pribadi. Di dalam kekristenan kita dihadap mukakan bukan dengan pengajaran, bukan dengan peninggalan dari seorang yang pernah ada di dunia untuk kemudian mati dan sudah tidak ada lagi. Tidak. Di dalam kekristenan kita tetap dihadap mukakan dengan satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Satu pribadi, satu Tuhan yang more than wonderful, lebih daripada ajaib, satu Tuhan yang nyata, satu realitas. Kita dihadap mukakan dengan satu Tuhan di mana kita dapat mempunyai satu persekutuan yang erat, di mana kita dapat merasakan jamahan tangannya, di mana kita boleh mendengar suaranya, dan di mana kita dapat berhadap muka dalam segala sesuatu hal yang harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Semua yang kita dengar, yang kita pelajari, saudara-saudara, bukan dengan kuatkan kakak sendiri, bukan supaya kita masuk surga. Itu adalah anugerah, itu adalah karunia yang Tuhan berikan. Bukan dengan usaha kita, dengan agama kita, dengan melakukan semua yang berkenan kepada Tuhan yang Maha Esa, kita boleh mendapat tempat di sisinya. Bukan itu. Tetapi kalau kita sekarang merenungkan dan belajar daripada firman Tuhan adalah supaya di dalam dunia ini kehidupan kekristenan kita merupakan satu kehidupan yang berkemenangan, merupakan satu kehidupan yang bisa menjadi saksi bagi dunia ini, merupakan satu kehidupan yang orang lain kalau melihat menjadi iri, menjadi jelus, menjadi ingin untuk mengikuti akan teladan kita dan jejak kita. Itulah di dunia ini kita sudah boleh mencicipi akan kehidupan surga. Jadi menjadi orang Kristen tidak berarti sudahlah, biar di dunia aku jatuh bangun, aku kalah terus, ya, aku hidupnya ya santai, nggak apa-apa. Banyak persoalan, banyak sakit penyakit, banyak kesusahan, masih terikat dalam dosa, nggak apa-apa. Nanti saja kalau mati kan aku masuk surga, kan aku bebas dari semuanya ini. Setan seringkali datang dengan tipuan dan berkata, engkau menjadi Kristen, coba lihat hidupmu penuh dengan susah dan sebagainya. Memang ini betul harus pikul salib? Tidak, itu bukan salib, saudara. Salib bukan berarti bahwa kita harus terus menderita. Salib berarti kita menderita karena kebenaran, seperti Kristus, bukan karena yang lain. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu kita mau melihat sekarang apa yang Tuhan inginkan daripada kita, untuk kita memperoleh mahkota yang abadi, yang kekal, mahkota yang tidak fana. Di sini dikatakan bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bahagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Untuk memperoleh mahkota yang fana, manusia, orang-orang mau mendisiplin diri sendiri, mau menguasai dan mengekang diri sendiri, mau juga untuk menyangkali segala sesuatu kesenangan untuk sementara, untuk kemudian mendapatkan mahkota yang fana. Dikatakan tiap-tiap orang menguasai dirinya dalam segala hal, makanya juga mereka dijaga pada saat mereka mau masuk dalam pertandingan internasional atau nasional, seperti apa di Indonesia namanya, masuk dalam pertandingan, jangan lupa Asian Games dan sebagainya. Saudara, mereka yang mau ikut serta harus masuk training center.
Mereka harus untuk 2 bulan atau kurang atau lebih didisiplin masuk di situ. Mereka harus rela untuk menguasai dan mengekang diri. Pokoknya kalau biasanya hari Sabtu malam begadang keluar, tetapi kalau lagi mau ikut dalam Asian Games atau apa saja, mereka harus mau. Mungkin 1-2 bulan masuk dalam training center. Gak bisa lagi begadang, gak bisa lagi pacaran. Sementara itu mesti ngomong, kekasihku, sayangku, untuk sementara ini kami gak ketemu dulu ya, gak apa-apa ya. Tapi nanti kalau aku sudah diberikan piala yang gede, nah kamu dapat ikut bangga. Lalu si pacar juga berkata, oke dah, pokoknya biarin gak ketemu ya, tapi kamu akan kudukung. Nah saudara, kemudian kalau biasanya suka makan di pinggir jalan seenaknya, sekarang gak bisa. Tidur ada waktunya, makan juga gak bisa sesukanya, gak bisa rujak-rujakan seenaknya saja, tapi makannya diatur, tidurnya diatur, ada dokter yang terus. Dan sementara itu mereka harus latihan terus. Pagi, siang, malam latihan. Gak bisa ngomong, aduh kenapa begini berat, aku harus latihan terus, kepengen tiduran, kepengen nonton. Gak bisa. Tapi mereka rela, mau. Untuk beberapa waktu mau. Dan mereka melakukan itu karena mereka memikirkan, memimpikan sesuatu mahkota, sesuatu piala yang akan mereka terima. Pernah saya baca dalam satu majalah, waktu Lim Swee Keng waktu itu udah beberapa waktu yang lalu, dia mau ikut di dalam piala pertandingan Thomas Cup. Kemudian saya baca dia seminggu 3 kali harus lari di Kudus nih, lari naik gunung, turun gunung, harus latihan. Hari-hari yang lain latihan, hanya yang lain lari. Mereka mau menguasai dan memekang diri untuk memperoleh mahkota yang fana. Tapi Paulus berkata, kita untuk mendapatkan mahkota yang abadi. Apakah kita rela untuk mengesampingkan untuk sementara segala sesuatu yang merupakan halangan, yang merupakan ikatan bagi kita untuk kita menjadi pemenang? Saudara-saudara, apakah kita rela melepaskan beberapa sehingga kita memperoleh mahkota yang abadi? Paulus dengan jelas mengemukakan orang yang ingin mendapatkan mahkota yang fana saja berani berkorban, berani menguasai diri, dan kemudian tapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu dikatakan, aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dia tahu targetnya, dia tahu apa yang dia akan capai, dia tahu apa yang dia lakukan. Saudara, sebagai orang Kristen kita terpanggil bukan untuk sembarangan saja, bukan untuk lari tanpa tujuan. Ayo ke gereja semua, mari kita mungkin mengadakan sesuatu aktivitas, oke, menginjil iya. Tapi adakah saudara seperti Paulus dapat berkata, aku berlari tapi tidak tanpa tujuan? Oh, dunia sekarang sedang berlari, ilmu pengetahuan berlari-lari untuk mencapai hal yang lebih tinggi. Di dalam ilmu kedokteran mereka berlari-lari untuk menyelidiki lebih tinggi lagi, pengetahuan yang lebih mendalam. Ternyata berlari-lari berlomba dengan penyakit. Pas satu obat ditemukan untuk penyakit ini timbul, lari. Semua di dalam dunia mereka sekarang berusaha untuk mendapatkan yang maksimal daripada apa yang mereka lakukan, hasil yang maksimal. Semua berlari. Saudara, adakah sebagai orang Kristen kita juga berlari dengan satu tujuan? Tidak ngawur, tidak asal saja, tapi berlari dengan satu tujuan. Dan saatnya untuk kita lari ini tidak lama lagi. Kita tidak bisa lagi buang-buang waktu. Kita sekarang harus sungguh-sungguh. Oleh karena saudara, tadi bagi saya katakan sebentar,
peluit itu akan berbunyi. Kemudian dikatakan stop, udah nggak bisa lari lagi, sudah tidak ada waktunya lagi, harus berhenti. Dan kalau peluit itu berbunyi, di manakah kita berada? Adakah kita lari? Tidak lari tanpa tujuan. Aku juga bukan petinju yang sembarangan saja memukul, gak ada arahnya, asal saja melayani, ya asal saja bekerja, ya asal saja. Saudara, beribadat ya asal saja. Petinju yang sembarangan saja memukul. Oleh sebab itu terjadi juga di dalam gereja Tuhan. Salah pukul. Dalam rumah tangga salah pukul, mestinya pukul lalat tetapi pukul istri. Saudara-saudara, mestinya kita memusuhi yang lain, tetapi seringkali salah pukul. Istri serang suami, suami serang istri, kemudian serang pendeta, serang sesama gereja, serang sesama majelis. Petinju yang sembarangan saja memukul, sehingga terjadi keretakan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam gereja Tuhan. Tetapi kami percaya, kami boleh berdoa dan yakin bahwa saudara sebagai GBI Bethany yang memberikan tempat kepada Roh Kudus untuk berkarya, biarlah kita tahu, aku tidak sembarangan saja memukul. Ada arah, ada targetnya, saudara-saudara. Kemudian kita tidak untung-untungan, ya dah untung-untungan dah, ikut Tuhan untung-untungan nanti bagaimana saja, kalau rasanya enak ya terus, kalau enggak ya enggak. Saudara ambil keputusan, gak bisa main-main sekarang ini. Nah, saudara-saudara, sekarang untuk mendapat mahkota yang abadi, relakah kita untuk dapat menyerahkan, untuk dapat menguasai diri? Sukar. Tetapi untuk dapat menguasai diri, kuncinya adalah menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Untuk kita dapat menguasai, kita harus terlebih dahulu diserahkan diri kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dikuasai oleh Tuhan dan tidak dikuasai oleh emosi kita, tidak dikuasai oleh perasaan kita, tidak dikuasai oleh nafsu kita, oleh kepikiran kita, oleh kehendak kita, oleh kesombongan kita, oleh ketinggian hati kita, oleh sakit hati kita, oleh dendam kita. Saudara, kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya kita dikuasai oleh Tuhan, untuk kemudian kita dengan kuasa daripada Tuhan dapat menguasai diri. Mari sekarang kita baca terlebih dahulu Roma, surat Rasul Paul kepada orang Rom, pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 dan 14. 13 dan 14 dari Roma 8 yang berbunyi begini: sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kita ini hidup menuruti daging kita, menuruti aku kita, emosi kita, maka kita akan mati dikatakan. Tapi jika oleh roh kita mematikan perbuatan tubuh, kita akan hidup dan kita akan dipimpin oleh roh. Jadi saudara-saudara, kemudian kita baca dulu lagi Roma pasal yang ke-6, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota
tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Kita harus tahu, sadar dulu, karena banyak orang berbuat dosa nggak sadar. Oh, gosip sana sini, menyakiti hati orang. Memang bukan dosa yang menyolok, tidak ngerampok, tidak membunuh dan mencuri, berzina, tetapi dosa yang ada di dalam ini yang menguasai. Kita ingin selalu menonjol, kita ingin dihargai, kita ingin dipuji, kita ingin mendapat kedudukan, jabatan yang menonjol supaya orang memberikan hormat kepada kita. Saudara, semua itu adalah dosa yang berkuasa dalam tubuh kita yang fana ini. Kita sadar dulu, lalu kemudian kita tidak mau. Hendaklah dosa jangan berkuasa. Jangan menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Anggota tubuh, apa itu? Semua yang ada pada tubuh kita. Mata ini tadinya suka melotot, mata burung hantu. Banyak orang Kristen punya mata burung hantu, yaitu kalau malam gelap matanya lebih jelas lihatnya. Saudara, pergi ke tempat-tempat yang gelap itu lebih terang, lebih melotot sekali. Saudara, dulu begitu, sekarang enggak lagi. Serahkan tubuhmu ini, jangan diserahkan kepada dosa. Dulu melotot baca buku silat dari pagi sampai pagi, lupa makan, lupa semua. Saudara baca terus, kelihatannya nggak apa-apa, tetapi itu mempengaruhi, itu menguasai kita. Saudara-saudara, kita dikuasai sehingga seringkali nanti kalau sudah penuh dengan silat, menghadapi istri juga main silat gitu ya, menghadapi apa, main silat, dikeluarin semua. Dikuasai sudah oleh silat, dikuasai oleh TV, oleh video-video yang tidak. Anak-anak sekarang sudah mulai, anak-anak keluarga Kristen bahkan hamba Tuhan, oh siang malam kalau lagi libur itu video, pinjam video silat sekian sampai panjang sekali. Mereka lupa semuanya, dikira nggak apa-apa rasanya, tapi itu dikuasai. Orang yang demikian tidak bisa berlari, tidak akan mendapatkan mahkota yang abadi. Saudara, saya ada di bermalam pada satu keluarga, bermalam di keluarga pendeta. Saya melayani di satu kota, dijemput siang hari, tiba di kota itu. Mereka punya 2 orang yang lagi stasiun, yang lagi masuk latihan melayani. Mereka adalah mahasiswa dari sekolah teologi, sekarang sedang masuk untuk trainingnya, untuk melayani gitu, praktek melayani. Saudara, 2 mahasiswa ini waktu saya datang siang-siang itu, kira sebelum jam 1, mereka lagi di kamar tamu, lagi main catur. Gak dosa, gak apa-apa ya, lagi catur. Setelah masuk kemudian si ibu pendeta, ibu rumah tangga mengatur semuanya. Kemudian jam 1 lebih kami dipanggil makan. 2 mahasiswa itu juga ikut makan. Setelah makan, nanti sore kebaktian. Setelah makan kira-kira jam 2 selesai, mereka ke ruang tamu lagi, catur lagi. Gak apa-apa toh, pokoknya catur. Lalu ibu pendeta berkata, aduh 2 orang itu malam siang pagi catur terus gitu ya. Mau kebaktian kami udah berangkat masih catur dulu, nanti sebentar, pokoknya jam 6 ya, jam 6 lebih 1 menit baru lari dari pastori ke situ, catur terus. Saudara, gak apa-apa toh, mau mereka duduk di situ baik-baik kok, gak apa-apa rasanya. Tapi saudara, saya mikir kalau nanti mereka jadi pendeta, lalu khotbahnya lupa, ayo catur, sak gitu. Dalam segala sesuatu mereka dikuasai oleh itu. Saudara, kalau kita mau berlari, sungguh-sungguh rindu, rela melepaskan, bukannya nggak boleh sama sekali, tetapi waktu yang dipergunakan itu, adakah kita tahu waktunya singkat? Untuk Tuhan mungkin hanya setengah jam, tapi untuk catur berapa jam sehari?
Saudara, ini sebagai hal-hal yang kelihatannya kecil, tapi itu membuat kita nggak bisa berlari. Itu membuat kita tidak bisa mendapatkan hadiah. Yang lain lagi dikatakan, jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman yang tidak penting, yang tidak mempunyai arti untuk yang tidak membantu meningkatkan kita. Mungkin kaki ini dulu sering dipakai pergi ke tempat-tempat yang tidak iseng saja mungkin, tetapi sekarang saudara, waktunya tiba. Serahkanlah kaki saudara ini kepada Tuhan untuk dipakai melangkah ke tempat yang Tuhan berkenan, yang dipimpin. Kita harus tahu waktunya singkat, kita harus mempergunakan sebaik-baiknya. Tangan ini dulu sering dipakai untuk nampar, mungkin suami nampar istri, pukul istri. Sering kali datang seorang istri, biru sini biru sini. Saudara, memangnya sansak gitu ya, buat latihan. Saudara, sebagai orang Kristen gak bisa lagi. Serahkan tubuhmu menjadi anggota untuk senjata Allah, senjata kebenaran. Dulu ini tangan suka dipakai untuk membuat tanda tangan palsu, untuk mengisi cek yang kosong. Sekarang gak bisa lagi. Jangan kau serahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Telinga ini, kalau ada orang ngerasa nih, orang buka lebar-lebar, masuk sini bumbu, serahkan sana, sampai ke sana, jadi gosip di dalam gereja, masing-masing macam-macam. Saudara, sekarang telinga ini diserahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku gak mau lagi dengar semuanya itu. Aku akan pakai ini sebanyak mungkin untuk mendengar Engkau berkata-kata, untuk mendengar akan segala pujian, segala kata-kata yang menguatkan dan menghibur dan meningkatkan iman kita. Saudara-saudara, mata kita tadinya dipakai untuk membaca buku yang tidak-tidak, untuk melihat gambar-gambar yang tidak-tidak. Saya selalu katakan, kalau rumah seorang Kristen, masuk rumah gambarnya Yesus, gambar salib, gambar cerita-cerita Alkitab, belum tentu hatinya ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi kalau rumah orang Kristen, kamar anak-anak muda, isinya gambar-gambar wanita yang lupa berpakaian. Saudara-saudara, gambar-gambar yang tidak-tidak, itu sudah pasti menunjukkan bahwa hatinya tidak bersih. Sekarang kita mau menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Saudara-saudara, sekarang kita akan merenungkan kembali, apakah ibadah itu? Semua sudah tahu, Roma 12 ayat yang pertama. Kita baca sebentar sebelum kita masuk lagi lebih dalam. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan anggota tubuhmu ini sebagai satu persembahan yang hidup. Saudara, itu adalah ibadah yang sejati. Untuk ibadah dulu saja kita perlu ini. Untuk kemudian Paulus berkata, mari sekarang kita lari sedemikian rupa dengan rela menanggalkan semuanya untuk mendapatkan mahkota yang tidak layu, mahkota yang kekal, yang abadi. Sehingga kita lari bukan tanpa tujuan. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang kita berbicara tentang anggota tubuh ini, kira-kira anggota tubuh yang mana yang paling sukar untuk dikuasai dan yang paling justru menguasai seluruh tubuh ini? Saudara tahu anggota apa itu? Kecil, gak kelihatan, saudara-saudara, ada di dalam. Apa itu? Lidah. Gak pernah kita, lidah itu gak kelihatan di dalam, kecil. Tapi Yakobus menyanyi tentang lidah, Yakobus 3. Oh, dikatakan kapal yang besar dapat dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Kuda, binatang-binatang buas dapat kuda dikendalikan dengan tali itu, leash. Saudara-saudara,
Tetapi dikatakan manusia tidak bisa menguasai lidahnya. Betul, lidah ini satu yang dikatakan dasar lidah itu nggak bertulang, ngogel saja saudara. Oh, terus gerak saja. Khususnya terus terang, yang paling mudah lidahnya itu ngogel adalah lidah kaum wanita. Ayo terus terang ini, saudara, paling sekali. Sehingga sekarang kita mau belajar. Kita juga terpanggil, terpilih untuk nanti dimahkotai dengan mahkota yang abadi. Jadi kita akan mulai dulu dengan yang paling sukar, yaitu lidah. Karena dikatakan manusia ini kalau bisa menguasai lidah, dia adalah orang yang sempurna. Dan saya kira tidak ada satu yang bisa menguasai tubuh kita, menguasai lidah ini. Yakub berkata itu orang sempurna yang tidak salah dengan kata. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sudah menerima ini saja? Gak apa-apa. Berbuat segala sesuatu sekehendak kita, asal saja keluar dari mulut kita. Mari saudara-saudara, kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang, tidak menguasai lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah sudah sungguh-sungguh, korban waktu, korban uang, korban tenaga, semuanya. Tapi Alkitab berkata sia-sia ibadahnya, karena dia tidak mengekang lidahnya, maka ia menipu diri sendiri. Saya yakin tidak ada satu dari saudara yang mau dikatakan sia-sia ibadahmu. Kalau sia-sia nggak usah dilakukan. Semua yang sia-sia itu kita buang. Tapi kita bukan seperti Paulus berkata, aku tidak lari tanpa tujuan. Aku bukannya pukul sembarangan pukul. Aku ada sesuatu tujuan, ada satu rencana, ada satu target. Aku tidak sia-sia. Caranya bagaimana, saudara? Lidah ini pertama diserahkan kepada Tuhan, dan Tuhan bekerja. Saudara tahu pada waktu di dalam perjanjian lama, Kejadian 6, peristiwa Babel. Oh, Tuhan berkata, kamu penuhi isi bumi ini, kamu pergi ke seluruh bumi, duduki itu. Tapi mereka berkata, enggak, kita mau di satu tempat saja, kita mau di sini. Lalu mereka membuat menara. Dikatakan membuat menara yang kalau bisa tingginya sampai di langit, karena mereka ingin mengincang isinya surga kayak apa. Mereka membuat menara, saudara-saudara. Lalu kita baca, Tuhan melihat itu dan katakan, aduh, aku akan turun dan akan membuat mereka tidak lagi berhasil dalam membuat ini. Aku dihukum. Hukumannya apa? Bahasanya dikacaukan. Waktu itu dikatakan bahasa kacau, artinya mereka yang sedang membuat menara ini, wah, tadinya senang-senang kerja. Tukang batu bilang tolong bawa air, dibawakan air. Tolong bawa pasir, dibawakan pasir. Pada satu saat bahasa mereka dikacaukan, berubah. Tukang batu bilang tolong bawakan air, dibawakan batu, mau dipukul sisan, saudara-saudara. Yang satu minta, ini keliru semua. Akhirnya kita baca bubar, tidak jadi. Tidak bisa, karena tidak ada komunikasi, tidak ada kesatuan. Saudara, ini satu hukuman kalau sampai bahasanya kacau. Andai kata sekarang ada suami istri banyak di sini dengan anak-anaknya lagi senang memuji Tuhan. Andai kata saudara pulang nanti langsung si istri cuma bisa bicara bahasa Perancis, si suami cuma bisa bahasa Jepang, si anak yang satu bahasa Itali, anak yang satu bahasa Arab, dan anak satu bahasa Tionghoa. Andai kata pulang gitu, pertama masih ketawa, lu ini gimana sih? Wah, kok nggak ngerti. Tapi kalau lama-lama, saudara, gak tahan. Suami pulang dari kantor, capek-capek, aduh mama, aku minta minum, diambilkan sandal, saudara. Karena nggak ngerti bahasanya, nggak ngerti. Bayangkan kalau itu terjadi terus, apa? Pecah. Pengacauan bahasa
berarti perpecahan. Tidak ada komunikasi. Dan itu hukuman. Karena manusia menentang akan rencana Allah. Dan seringkali dalam keluarga juga, dalam rumah tangga, kan ada kekacauan bahasa. Gak ada satu pengertian. Terus kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak. Sekarang, saudara-saudara, Tuhan berkata, kalau engkau menganggap dirimu beribadah, tapi engkau tidak bisa mengekang lidah, kau menipu diri sendiri. Caranya bagaimana? Alkitab sudah ngomong, Yakobus 3, tidak ada satu manusia yang dapat menguasai lidah. Apakah Tuhan menuntut sesuatu yang kita tidak dapat lakukan? Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah minta sesuatu yang kita tidak dapat lakukan. Tidak ada ayah yang normal yang akan panggil anaknya 3 tahun. Nak sayangku, kamu pergi ya ke supermarket, naik skuterku sana, belikan barang. Gak mungkin, saudara. Betul enggak? Gak mungkin. Demikian Tuhan. Jadi kalau Tuhan minta, Tuhan memberikan juga jalan keluar. Tuhan memberikan kesanggupan. Setelah kacau bahasa itu di Babel, mereka tidak dapat membangun lagi. Kemudian terjadilah dalam dunia ini kekacauan. Saudara-saudara, bahasa mulai banyak, orang saling tidak mengerti. Tetapi ada satu peristiwa 2000 tahun yang lalu. Ada satu peristiwa yang luar biasa, yaitu hari penggenapan daripada janji Tuhan, hari Pentakosta. Pada saat itu Roh Kudus turun. Dan di kamar loteng 120 orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada saat itu terjadilah pertama mujizat daripada bahasa. Murid-murid berdiri, mereka berkhotbah. 9 macam orang daerah-daerah tertentu. Mereka semua mendengar itu dalam bahasanya sendiri. Sejak itu, saudara, terjadilah bahwa ada satu kesanggupan. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Apa yang dikuasai pertama-tama kalau orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus? Apanya? Lidah. Dia mulai berbicara dalam bahasa yang baru. Dalam bahasa yang baru, saudara. Yesus berkata, dalam namaku kamu akan mengusir setan, menumpangkan tangan atas orang sakit, maka engkau dapat melakukan segala sesuatu, dan engkau akan berbicara dalam bahasa yang baru. Bahasa tadinya di rumah, bahasa kebun binatang keluar. Pagi-pagi istri sudah marah-marah, ngomong kamu kerak ya, balas oleh suami kamu anjing. Jadi segala macam binatang keluar, saudara. Tetapi sebagai orang yang sudah mengenal Yesus, mari kita akan berkata, Roh Kudus, aku hendak menyerahkan seluruhnya, dan biarlah engkau menguasai lidahku ini, supaya kita berbicara bahasa yang baru, bahasa yang memuliakan Tuhan, bahasa kata-kata yang mengangkat orang, bukan lagi kata-kata yang sembrono, kata-kata yang kotor. Saudara-saudara, seringkali kita lupa sebagai anak-anak Tuhan bahwa ini penting untuk dikuasai, tidak hanya untuk mengeluarkan kata-kata yang menyakiti sampai dikatakan seperti pedang yang tajam, kata-kata manusia, seperti pedang yang diasah dikatakan. Kita tidak membunuh dengan pisau, tapi seringkali kita membunuh sesama dengan kata-kata kita. Dan Efesus pasal yang kelima, kita baca sebentar. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Ngomong saja jangan. Percabulan, saudara, kecemaran, humor yang kotor, sendaguro yang sembrono dikatakan, disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang tidak ada artinya, yang sembrono, karena hal ini tidak pantas. Tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Kata-kata yang kosong, yang kotor, yang sembrono, yang berani keluar. Saudara-saudara, kata-kata yang kosong itu kelihatannya nggak apa-apa, tetapi bukankah seringkali berjam-jam kita pergunakan untuk mengeluarkan kata-kata yang kosong? Kita harus berlari.
untuk mendapatkan mahkota yang abadi. Dan kita baca di sini caranya pertama menyerahkan seluruh anggota tubuh. Namun sore ini kita hanya bisa berbicara tentang satu anggota tubuh kita yang paling sukar dikendalikan, ialah lidah kita. Adakah saudara merasa puas menjadi orang Kristen tanpa dikuasai sepenuh oleh Roh? Dikatakan dalam Roma, biarlah engkau dikuasai oleh Roh, supaya kita tidak dikuasai lagi oleh emosi kita, oleh perasaan kita, oleh kepikiran kita sendiri, oleh keadaan kehendak kita sendiri, tapi dikuasai oleh Roh. Berarti saudara harus penuh dengan kuasa daripada Roh Kudus. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 yang berbunyi begini: di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Mari kita belajar, saudara-saudara. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dapatkah kita menahan bibir? Oleh karena kita sudah dipenuhi dan menyerahkan seluruh tubuh kita kepada Tuhan dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka akan terjadi satu keadaan yang manis dalam rumah. Saudara, kata-kata yang manis, tidak terlalu banyak berbicara yang kosong, tapi kalau kumpul bersama, ceritakan tentang kasih Tuhan. Kalau ada ketemu dengan teman, bukan kita menjelek-jelekan orang, menggosip sana sini, tapi ceritakanlah betapa Tuhan mengasihi kita. Banyak rumah tangga yang mulai pecah oleh karena seringkali kata-kata. Nah, saudara-saudara, sekarang kita baca lagi Amsal 15 ayat yang pertama. Amsal 15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Bagaimana dengan keadaan di dalam rumah tangga kita terlebih dahulu? Di dalam ibadat kita, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Bukankah seringkali kita dikuasai oleh emosi, sehingga keluar kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakiti, sehingga timbul segala sesuatu. Saudara, seringkali kita nanti akan merasa menyesal, dan kita akan terlambat menyesal kalau kita tahu kita belum dapat menguasai diri, sehingga kita tidak mendapatkan mahkota yang abadi. Paulus berkata, aku menguasai diriku. Jawaban yang lemah lembut, bagaimana itu bisa? Itu adalah salah satu buah roh. Buah roh adalah lemah lembut. Saudara, betapa manisnya kalau kita dapat melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Amsal 16 ayat yang ke-24. Amsal 16 ayat yang ke-24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang, kata firman Tuhan. Adakah di sini suami-suami yang sakit tulang? Periksa istri-istri. Perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang. Jadi kita akan lihat bagaimana. Adakah di sini istri-istri yang sakit tulang? Suami, periksa diri, saudara. Adakah engkau selalu keluar kata-kata yang keras dan tidak menyenangkan? Ini merupakan sarang madu dalam rumah tangga, manis bagi hati dan obat bagi tulang. Oh Tuhan, kita akan berkata, biarlah aku penuh dengan kuasa-Mu, supaya Roh Kudus menguasai aku. Bangun pagi, kita mulai dengan memuji Tuhan. Kita mulai dalam doa kita mempergunakan bahasa yang Tuhan beri. Karena dengan demikian kita akan meningkat di dalam iman kita. Kita akan diteguhkan dan kita akan dibangun, saudara-saudara. Dan itu akan menguasai. Lebih kita dikuasai oleh Roh, lebih kita bisa menguasai dan mengendalikan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Mari kita baca lagi Amsal 18 ayat yang
yang ke-21. Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ternyata hidup atau mati dikuasai di sini. Saudara, luar biasa. Adakah kita sudah sedemikian di dalam perlombaan kita untuk kita menguasai, dan kita sadar hidup dan mati dikuasai lidah ini. Apa yang keluar dari mulut kita sebagai orang Kristen sekarang, kita mau belajar. Saya bertemu melayani dalam satu gereja yang dulu memang saya kenal seorang ibu. Dia rajin sekali ke gereja tiap kali kebaktian. Tapi kalau sudah bubar dan kami berdiri di pintu, dia mulai salaman. Orang-orang salaman, dan kalau dia udah salaman, terus terang saya udah nggak enak karena langsung lama sekali, beberapa menit gitu salamannya. Tapi yang diomong apa? Aduh, tolong tocu doakan nih loh, tante ini sini pegel, sini sakit. Waduh, suami tante ndak karu-karuan, pegawainya semuanya, saudara. Keluhan terus. Ternyata dia adalah seorang yang kelihatannya kecil peramah, tapi kata-katanya begitu tajam, begitu kuat, dan itu justru membuat dia hidup di dalam penderitaan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Biar kita belajar untuk pagi bangun, kalau panas matahari bersinar, jangan ngomong ya panasnya kayak gini. Nanti kalau hujan, ya hujan. Saudara, panas itu indah, hujan juga buat petani indah. Bisakah kita belajar untuk menguasai, sehingga dalam segala sesuatu akan mengatakan terima kasih, puji Tuhan. Diapain saja, apalagi ibu-ibu ini terus terang lagi mau berdoa pagi, sudah bertelut, kerumpiang, dengar barang yang pecah, keluar langsung. Udah nggak jadi berdoa, amin, langsung keluar. Tanya, apa itu yang pecah? Pembantu berkata, aduh ibu minta maaf, ini gelas yang baru dibeli. Nah, mulai saudara, tape recorder nggak berhenti. Mata lu di mana? Terus saja ngomong, saudara. Cuma gelas satu saja pecah. Sehari dia bisa ngomong terus sampai nggak suka makan. Suami pulang nggak salah, nggak ada apa-apa, langsung disemprot juga. Anak-anak pulang juga disemprot karena pikirnya gelasku ilo rusak. Lalu pergi ke kebaktian, lalu mulai nyanyi, lalu nyanyi mikir gelasku pecah. Dengar firman gelasku pecah, berdoa gelasku pecah. Saudara-saudara, itu merusak. Dan itu menguasai kemudian seluruhnya. Kasihan toko-toko itu, kalau mereka nggak ada barang yang pecah, mesti tutup semua. Kalau dengar apa yang pecah itu, apa itu ini ibu, oh puji Tuhan, aku akan beli yang baru lagi, gitu. Saudara, kalau kita ini nggak mudah. Kalau saya ngomong begini, bukan berarti bahwa saya sudah mencapai sesuatu yang luar biasa. Kalau saya khotbah ini, pertama khotbah ini buat saya sendiri. Tapi mari kita akan bersama-sama. Oh, kita akan bersama-sama, kita akan berkata, Tuhan, aku berterima kasih oleh sebab Engkau memberikan jalan keluar, sehingga kita boleh menguasai dan akan dimahkotai dengan mahkota yang abadi, yang kekal nilainya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan makan buahnya. Baca lagi Amsal 21 ayat yang ke-23. Amsal 21 ayat yang ke-23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Mudah ya, nggak mau sukar, tidak mau mengalami kesukaran, peliharalah ini. Pelihara mulut dan lidah kita. Jangan suka ngomong, aduh ciloko ini, ciloko. Wah parah dah, parah. Percuma dah. Gak mungkin suamiku dapat bertobat. Nah saudara menutup kuasa Tuhan. Saudara membawa diri dalam kesukaran karena kita tidak memelihara mulut dan lidah kita. Mari kita baca lagi Mazmur 34 ayat yang ke-13 dan 14. Dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik,
semua kita ingin menyukai hidup, mengingini umur panjang dan menikmati. Bukan umur panjang di ICU megap-megap terus, saudara, tapi umur panjang yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kesehatan, kemenangan dan berbahagia, menikmati. Siapa yang ingin itu? Jawabnya bagi siapa? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga lidahmu terhadap yang jahat, dikatakan. Maka kita akan menyukai hidup, kita akan mendapatkan umur panjang, dan kita akan menikmati yang baik. Luar biasa apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan saudara-saudara, kita baca lagi Kolose pasal yang keempat ayat yang keenam. Kolose pasal yang keempat ayat yang keenam, dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kata-kata kita harus penuh kasih. Bagaimana caranya supaya kata-kata yang keluar itu merupakan kata-kata yang berkenan kepada Tuhan? Nanti kita lihat kuncinya lagi. Kita baca dulu lagi Efesus pasal yang keempat ayat 29. Efesus pasal yang keempat ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh karunia, kasih karunia. Jangan ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu, dikatakan. Jadi saudara-saudara, semua yang kita baca, satu lagi Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan berkata, Tuhan, caranya bagaimana? Oke, aku tahu aku akan menyerah. Tetapi bukankah seringkali kita lebih dikuasai oleh kepikiran kita, sehingga kemudian keluar dari mulut kita kata-kata yang membawa kita dalam kesukaran, kata-kata yang menentukan hidup atau mati kita, kata-kata yang membawa kita di dalam pergumulan, yang membawa banyak sekali kekecewaan dan sebagainya. Saudara, Alkitab berkata, apa yang keluar dari mulutmu itu adalah apa? Luapan hati. Apa yang keluar dari mulut kita? Matius 12 ayat 34. Matius 12 ayat yang ke-34 berbunyi begini, bagian yang terakhir, kalimat yang terakhir. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi ternyata apa yang keluar dari sini itu umumnya adalah karena meluap di sini. Sekarang kita jaga hati kita, saudara. Kalau itu penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, akan keluar kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang menyebabkan segala macam kesukaran dan merugikan kita sendiri. Kalau itu keluar, kecuali kita munafik, hati kita benci, tapi keluarnya bisa kata-kata yang manis. Saudara-saudara, sekarang caranya bagaimana? Supaya apa yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang akan memuliakan Tuhan. Sebab apa? Ini penting. Ayat 36, 37 dari Matius 12. 36-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi saudara-saudara, ada rekaman kekal.
Semua aku berkata kepada, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Menurut ucapanmu engkau dibenarkan, menurut ucapanmu juga engkau dihukum. Saudara, apa yang keluar dari mulut kita itu bukan sekedar kosong, tapi itu terekam. Saya ingat pada waktu para astronot pertama sampai di bulan, maka kami baca mereka memberikan komentar, kenapa waktu kami sampai di ketinggian yang sekian gitu dari bumi ini, sampai mereka mendengar lagu-lagu gereja daripada abad ketiga dan keempat. Lagu-lagu yang kuno itu mereka dengar. Kenapa? Kita tahu bahwa suara ini kan mempunyai kecepatan sekian begitu, dan karena jaraknya sedemikian, maka suara itu seolah-olah terekam sampai di sana. Oleh sebab itu kalau Tuhan berkata, dari setiap kata yang sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan, itu nggak hilang, itu sampai itu terekam seolah-olah. Dan sekarang sebagai anak-anak Tuhan, kita baca di sini, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Jadi penting apa yang kita katakan. Oh, kita penting apa yang kita ucapkan, yang akan menentukan saudara-saudara, baik kebahagiaan kita maupun keberuntungan kita, tapi juga segala kecelakaan. Berapa banyak orang tua mengutuki anaknya tanpa sadar. Kalau pada saat marah dikutukin terus, saudara, kata-kata itu terekam, dan apa yang diucapkan orang itu akan terjadi. Oleh sebab itu sekarang kita mau belajar bagaimana. Tadi dikatakan bahwa dari luapan hati keluar kata-kata itu. Kalau hati meluap keluar dari mulut. Sekarang jaga apa hati kita. Bagaimana supaya keluar kata-kata yang menghidupkan, yang membawa keberuntungan. Isilah hati saudara dengan apa? Firman Tuhan sepenuh-penuhnya, saudara. Seringkali saya katakan, satu kantong plastik diisi dengan puntung rokok, dengan kotoran, dengan pasir, dengan apa, sampai penuh, padat, diikat, tertutup. Tapi kalau ditekan, sobek, yang keluar adalah kotoran, puntung rokok, batu, dan sebagainya. Tapi kalau satu kantong itu diisi dengan berlian, dengan mutiara, dengan hal yang indah, diikat sampai penuh, ditekan, sobek juga. Tapi yang keluar apa? Adalah mutiara, adalah berlian yang indah-indah. Hati kita, saudara, isi dengan apa setiap hari? Sebelum saudara keluar rumah, adakah saudara isi dulu hati saudara dengan firman Tuhan? Mutiara-mutiara yang ada di sini. Sebelum saudara berangkat tidur, adakah saudara isi ini supaya kalau menggigau itu enggak ngomong yang tidak-tidak, saudara-saudara. Membuat seringkali menjadi satu pertengkaran karena suami gigonya itu tadi ketemu wanita yang lain dan adakan perjanjian dan sebagainya. Apa yang saudara isi hati saudara, itu akan keluar dari mulut. Oleh sebab itu, marilah kita isi penuh dengan firman, penuh dengan firman. Pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita mengalami persoalan, pencobaan, lalu keluar dari mulut kita, terima kasih Tuhan karena Engkau berjanji, sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan aku, dan sekali-kali Engkau tidak akan membiarkan aku. Aku tidak takut Tuhan. Pada saat-saat kita mengalami kekhawatiran, pada saat kita mau susah, mau patah semangat, masuk kembali ayat yang sudah mengisi hati kita, keluar dari mulut kita, terima kasih Tuhan, aku sekali-kali tidak akan menjadi patah semangat. Aku menyerahkan segala khawatirku kepadamu karena Engkau memperhatikan aku, karena Engkau berkata jangan kamu takut, jangan kamu resah, aku besertamu. Luar biasa saudara, di dalam menghadapi sakit penyakit yang rasanya tidak dapat tertolong, hati kita penuh dengan firman sehingga keluar dari mulut kita, terima kasih Tuhan, oleh bilurmu aku mendapat kesembuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah memikul tidak hanya dosa tapi juga sakit penyakitku. Saudara-saudara, dalam kita menghadapi beban dan persoalan, keluar dari mulut kita
suara Tuhan yang kemudian kita ucapkan. Tuhan berkata, marilah kepadaku kamu yang berpikulan berat, aku akan memberikan keringanan kepadamu. Pada saat kita mempunyai pikulan yang berat, beban, kita akan berkata, Tuhan, aku mau datang kepadamu dan menyerahkan. Penuhilah hati saudara dengan firman Tuhan. Jangan merasa cukup seminggu sekali, 2 kali, 3 kali kekebaktian. Di rumah saudara isi dengan firman, baca, renungkan. Kalau ada kaset-kaset saudara dengar, isi dengan firman untuk kemudian bisa keluar dari hati, meluap ini dan keluar. Dan Tuhan berkata, apa yang kamu katakan itu akan kulakukan. Bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat 28. Tuhan seolah-olah dengan sumpah berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu katakan itu akan kulakukan. Di dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi banyak pencobaan, tiap kali saudara mungkin berkata, percuma aku berdoa, toh tidak dapat tertolong, ini semuanya tidak mungkin bisa beres. Apa yang saudara katakan akan terjadi. Oleh sebab itu kita mau belajar dalam menghadapi segala sesuatu. Tuhan berkata, kalau engkau punya iman seperti biji sawi, berkatalah kepada gunung ini, dan gunung itu akan beranjak, saudara-saudara. Oh, kalau kita mempercayai ini adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Dan kita kembali kepada 1 Korintus pasal yang ke-9. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai dirinya. Aku akan memperoleh mahkota yang abadi. Artinya semua yang saudara cari dalam dunia ini, yang saudara kejar, yang saudara miliki, mungkin dengan jujur atau tidak, semuanya itu tidak kekal. Semuanya akan adalah fana. Semuanya tidak ada yang kekal. Tetapi apa yang sekarang kita perebutkan, apa yang sekarang kita sedang lakukan, dikatakan larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dikatakan larilah begitu rupa, kita memperoleh mahkota yang abadi. Semua yang kita peroleh daripada Tuhan mempunyai nilai yang kekal. Kalau kita menang di dalam persoalan, apa yang kita peroleh itu bernilai kekal. Mahkota yang abadi berarti kita dimahkotai dengan semua yang bernilai kekal, yang indah, yang mulia, yang tidak akan mudah lepas dari tangan kita. Seringkali kita berlari-lari berlomba untuk mendapatkan semua yang daripada dunia ini, untuk kemudian pada akhirnya kita harus kecewa karena semua itu akan lolos daripada tangan kita. Tetapi kalau kita sekarang berlari memperoleh sesuatu yang abadi, saudara-saudara, untuk itu kita akan rela untuk melepaskan semuanya. Ada banyak masih yang harus kita yang Tuhan minta, baik dari telinga, dari mata dan semuanya. Tapi kalau satu ini kita dikuasai oleh Roh Kudus, kalau lidah ini sudah, maka kita berkata, kalau lidah kita ini sudah dikuasai, seluruh tubuh akan dikuasai. Kalau setiap anggota keluarga ini penuh dengan firman, sehingga dikuasai lidah ini oleh firman Tuhan, rumah tangga saudara akan menjadi bahagia. Berkat Tuhan akan dilimpahkan. Segala persoalan dapat diselesaikan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan berkata kepada Yeremia, adakah perkara yang terlalu sulit bagiku sehingga aku tidak dapat melakukan? Adakah perkara yang Tuhan tidak dapat selesaikan dan Tuhan tidak dapat bereskan? Saudara, kalau engkau mempercayai bahwa kita punya Tuhan yang wonderful, lebih daripada segala sesuatu, maka sekarang kita akan juga yakin, Tuhan, aku akan tetap berpegang, aku akan lari
dan aku akan memperoleh mahkota yang abadi. Dan aku sekarang belajar menyerahkan dan mempersembahkan seluruh tubuhku ini kepada Tuhan, biar dikuasai dari atas sampai ke bawah, saudara-saudara, sehingga tiap hari kita boleh menikmati hal yang abadi. Setiap hari kita boleh menikmati hal yang kekal daripada Tuhan. Bukan nanti kalau sudah masuk surga, tapi di dalam dunia ini kita sudah boleh menjadi satu keluarga yang successful family, keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Dunia boleh melihat, itu loh orang-orang Kristen. Mari, aku ingin sekali sehingga saudara, dalam waktu yang tidak lama, kalau ada keluarga-keluarga yang belum diselamatkan, mungkin hanya istri saja, dalam waktu yang singkat saudara klaim supaya suami bertobat. Kalau di sini ada orang tua yang anaknya belum bertobat, saudara tunjukkan dalam segala sesuatu bahwa kita mempunyai hal yang abadi, sehingga mereka pun akan tertarik dan rindu juga untuk menerima apa yang menjadi bahagian kita. Adakah kita sekarang mempunyai satu kepastian, aku akan lari. Aku tidak dengan sembarangan memukul tinju, tapi aku akan rela menguasai diriku sendiri supaya mahkota yang abadi akan dikaruniakan kepada kita mulai hari ini, mulai saat ini, sampai kita masuk di dalam kemuliaan yang kekal. Amin. Adakah di antara saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan, yang rasanya nggak ada jalan keluar, sehingga seolah-olah keluar daripada mulut kita kata-kata yang putus asa, kata-kata patah semangat, kata-kata yang tidak memberikan kepada kita seolah-olah jalan keluar. Rasanya semua pintu tertutup. Kita lari, tetapi rasanya tidak ada tujuan lagi. Memukul secara sembarangan. Malam ini saudara tahu kau dipanggil bukan untuk mengalami hal yang sia-sia, tapi kau dipanggil, kau dipilih untuk dimahkotai dengan hal yang abadi. Maukah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin menyerahkan semuanya ini, biar aku dikuasai oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, dan segenap anggota tubuhku dikuasai, dan aku menikmati satu kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Kalau ada di antara saudara-saudara yang membutuhkan jamahan Tuhan, yang merindukan supaya benar-benar engkau boleh menjadi orang-orang yang menang, dikatakan tadi dengan kuasa daripada lidah ini, kita boleh menikmati satu hidup yang penuh dengan kemenangan. Kita menguasai diri supaya kita memperoleh hidup, supaya kita memperoleh kebahagiaan dan kemenangan, kesehatan, baik secara rohani maupun jasmani, juga di dalam hal materi. Tuhan berkata kalau kita menguasai ini, maka kita melindungi diri daripada kesukaran. Tuhan ada di sini. Kalau Dia berfirman, maka Dia juga memberikan kepada kita jalan keluar. Kalau ada saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan, yang rasanya tidak ada jalan keluar, tapi sekarang saudara percaya bahwa dengan diisi oleh firman, dengan kata-kata, dengan menyerahkan semuanya, engkau akan mendapat kemenangan. Engkau akan dimahkotai dengan mahkota yang abadi. Semua kita tunduk kepala, kita memejamkan mata, dan dengan mata rohani kita mengarahkan kepada Dia yang sekarang ada di tengah-tengah kita.